Oke, selanjutnya pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak masih dalam kandungan hingga dia dewasa dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Adapun urutan perubahan fisik menurut dua gender, yaitu pertama menurut wanita. Nah, pertumbuhan menurut wanita itu pertama mengalami pertumbuhan tulang-tulang yang menjadi tinggi. Kedua pertumbuhan payudara. Ketiga tumbuh-tumbuhnya rambut halus di kemaluan. Keempat mengalami menstruasi atau haid. Nah, yang keempat menurut laki-laki itu pertama pertumbuhan tulang-tulang. Kedua, testis atau buah pelir menjadi besar. Ketiga, tumbuhnya bulu halus di kemaluan. Keempat, awal perubahan suara. Kelima, ejakulasi atau keluarnya mani. Keenam, bulu menjadi keriting. Ketujuh, tumbuh kumis dan jenggot. Dan kedelapan, itu tumbuhnya bulu di dada. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik seorang individu. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Keluarga memegang peran yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang seorang individu. Jika keluarga tersebut membesarkan dengan cara yang baik, maka individu tersebut juga akan bertumbuh dengan cara yang baik, baik secara mental, fisik, maupun emosi. Nah, yang kedua itu ada faktor nutrisi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu harus juga terkontrol, karena jika seseorang mengkonsumsi nutrisi yang sangat berlebihan, itu akan menyebabkan kelebihan berat badan atau yang ekstrimnya disebut obesitas. Nah, sama halnya dengan jika seseorang tersebut kekurangan nutrisi, maka dia akan mengalami berat badan yang tidak normal atau terlalu ringan atau terlalu kurus, atau juga ekstrimnya tuh disebut stunting. Maka oleh dari itu, orang tua harus mengkontrol nutrisi yang masuk ke dalam tubuh seorang anak atau seorang individu. Nah, dari sini juga itu biasa muncul seperti kasus-kasus atau biasa disebut bullying karena kelebihan berat badan atau juga kekurangan berat badan. Faktor-faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah yang pertama, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat dibanding anak perempuan. Yang kedua, status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari status sosial rendah cenderung lebih kecil dari anak-anak yang berasal dari keluarga status sosial tinggi. Perbedaan individual dalam pertumbuhan fisik. Perubahan pada remaja, perempuan nampak lebih menonjol pada perempuan. Selanjutnya, perbedaan individual dalam pertumbuhan fisik. Perubahan pada remaja perempuan nampak lebih menonjol pada pertumbuhan tulang, sedangkan laki-laki ditandai dengan suara dan tinggi badan. Setiap individu peserta didik adalah unik, masing-masing memiliki kemampuan ataupun tingkatan serta karakter masing-masing. Perkembangan intelektual, kemampuan belajar, terutama memahami dan menggali materi dan informasi, masing-masing peserta didik tentu tidak sama. Ada siswa yang cepat belajar dan mampu memahami materi. Ada juga siswa yang lambat dan perlu dibimbing secara bertahap dalam belajar. Perubahan fisik yang terjadi sepanjang masa. Yang pertama, percepatan pertumbuhan adalah kondisi di mana tubuh bayi membutuhkan asupan nutrisi lebih banyak daripada kebutuhan nutrisi pada umumnya. Dan selanjutnya, itu setiap anak memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak sama, karena faktor individu yang tidak mempengaruhi percepatan pertumbuhan ini. Selanjutnya yang kedua, keanekaragaman perubahan proporsi tubuh terlihat walaupun tampak adanya keteraturan sebelum dan ternyata pola perubahan itu sendiri memperlihatkan keanekaragaman. Inilah yang menyebabkan mengapa pertumbuhan tubuh anak-anak tampak berbeda satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga, kematangan seksual adalah umur atau tahap saat organisme dapat melakukan reproduksi atau sering diartikan sebagai pubertas.